Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi ke channel Bambang Sumedi, teman-teman ya. Saya harap teman-teman di sini tetap betah menyaksikan muka saya di layar HP teman-teman semua. Di channel ini kembali saya akan membahas tentang obat-obatan, akan membahas tentang farmasi, tentang apoteker, dan tentunya isu-isu terbaru terkait kesehatan dan dunia kefarmasian. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang obat penyakit atau obat yang sering digunakan atau direkomendasikan untuk penyakit ambeien atau wasir, dan bahasa kedokteran yaitu hemoroid, teman-teman ya. Seperti apa videonya? Simak terus, jangan pernah skip, supaya apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua, teman-teman bisa mengambil ilmunya dan manfaatnya bagi teman-teman semua. Kasihkan video ini, jangan pernah skip, dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi sebelumnya kita masuk pembahasan obatnya, untuk obat hemoroid atau obat ambeien atau obat wasir, kita akan sedikit membahas atau kita sedikit mengetahui tentang apa itu ambeien, apa itu wasir, atau apa itu hemoroid. Yaitu adalah bentuk pembengkakan sel pembuluh darah, teman-teman ya, di sekitar anus kita. Jadi itu dibagi sendiri, hemoroid itu dibagi sendiri antara dua tipe atau dua grade, yaitu sekarang grade-nya ada grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4, teman-teman ya. Jadi dari untuk kedokteran sendiri, grade 1, grade 2 itu bisa melalui pengobatan tanpa harus operasi, sedangkan grade 3 dan grade 4 itu harus dilakukan tindakan operasi. Sebenarnya seperti apa? Sebenarnya itu ada munculnya benjolan atau pembengkakan pada sekitar saluran pembuangan kita, terutama di sekitar anus, teman-teman ya. Tentunya ini sangat mengganggu aktivitas kita, sangat mengganggu keseharian kita, karena kita tidak nyaman dalam saat duduk, saat buang air besar, tentunya sangat tidak nyaman sekali. Bahkan dalam kasus besarnya ini bisa sering keluar darah atau keluar darah segar pada saat kita buang air besar. Karena seperti apa? Karena pada saat terjadi pembengkakan tersebut, itu ada yang tergores lapisan tersebut oleh mungkin makan atau feses kita yang keras. Oke teman-teman ya. Jadi saat keluar feses kita yang keras, makan menggores bagian yang terjadi pembengkakan tersebut akan mengeluarkan darah, dan ini pun akan menimbulkan nyeri yang sangat hebat. Faktornya seperti apa? Faktornya ini banyak sekali disebabkan dari pemicunya, teman-teman ya. Bisa jadi karena kurang serat, kurang banyak minum air putih, dan faktor lain sebagainya. Namun itu akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Dan pada video ini kita akan membahas terkait obatnya yang sering digunakan untuk terapi pengobatan untuk kasus hemoroid sendiri. Oke teman-teman ya, kita membahas kasus hemoroid yang masih di dalam atau adanya yang grade 2 atau grade 3 atau grade 4 yang sudah keluar namun yang bisa masih dikembalikan. Jadi grade 1 itu masih adanya benjolan di dalam, grade 2 itu adanya benjolan keluar namun bisa dikembalikan. Sementara grade 3, 4 itu sudah terjadi benjolan namun tidak bisa dikembalikan ke dalam lagi, teman-teman ya. Jadi pengobatan itu berbeda-beda. Jadi sini kita akan membahas pengobatan yang sering atau yang direkomendasikan oleh dokter untuk mengatasi kasus hemoroid itu sendiri. Yang pertama itu tentunya obat minum secara oral melalui mulut. Mungkin produk-produknya teman-teman sendiri di sini paling sering dengar itu Ambeven, teman-teman ya. Ambeven masuk produk herbal dan merek lain sebagainya. Itu bisa digunakan untuk mengatasi nyeri atau pada saat terjadi hemoroid yang masih grade 1, masih di dalam, pembengkakan masih ringan, masih bisa ditangguli dengan obat-obat herbal ataupun penghilang nyeri lainnya. Namun ini tidak akan berlaku untuk pengobatan kasus hemoroid yang sudah keluar atau sudah grade 3 atau grade 4. Ini tidak akan bisa berpengaruh karena efeknya tidak akan maksimal. Jadi di sini saya akan punya dua sediaan obat untuk kasus hemoroid. Ini saya akan ambil contoh boraginol, teman ya, boraginol salep.
Boraginol salep ini bisa digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang terjadi pada kasus hemoroid yang sudah keluar, karena biasanya kasus hemoroid ini dia meradang teman-teman ya, meradang, dan ini menimbulkan sakitnya sangat hebat. Makanya di sini di obat ini bisa menggunakan boraginol salep yang ini nanti dioleskan kepada bagian anus kita yang terjadi inflamasi tersebut. Ini teman-teman ya. Namun ini tidak bisa digunakan untuk kasus hemoroid yang masih di dalam, karena tidak mungkin kita menggunakan salep kita masukkan ke dalam teman, karena hasilnya tidak akan maksimal kembali. Jadi ini bisa digunakan untuk meredakan hemoroid yang sudah keluar, ataupun yang sudah keluar memang bisa dimasukkan kembali. Ini bisa digunakan teman-teman ya, untuk menghilangkan nyeri pada kasus peradangan, pada kasus hemoroid. Di sini ada juga anti nyerinya atau bius lokalnya, itu ada lidocaine, dan ini prednisolon itu untuk menghilangkan pembengkakan sendi teman-teman. Digunakan secara oles salep, pengaruh secara obat luar. Dan selanjutnya kita punya sediaan supos teman-teman ya. Kita punya sediaan suppostoria. Ini pembuatan sediaan yang berbentuk apa ya teman-teman? Berbentuk vaselin. Vaselin itu bentuk seperti, dia mengeras dalam sediaan ini dalam suhu ruangan masih keras, dalam suhu 2-8 dia keras, dalam suhu ruangan di bawah suhu 25 derajat dia keras, dan bila dia akan meleleh pada suhu ruangan, dia akan meleleh pada suhu tubuh. Jadi begitu dia dimasukkan ke dalam anus, ini juga sama kurang lebih komposisinya dengan ini yang salep, namun dia digunakan untuk kasus hemoroid yang masih di dalam, belum keluar teman-teman. Jadi masih bisa digunakan pilihan untuk kasus hemoroid masih di dalam. Ini bisa dimasukkan, dibuka, nanti dimasukkan lewat anus, maka dia akan meleleh pada suhu tubuh, dan pada saat itu obatnya akan langsung menimbulkan reaksi. Ini biasanya menimbulkan efek yang cepat teman-teman ya, dibanding obat yang diminum, karena obat yang diminum itu membutuhkan waktu untuk pecah obat, diabsorpsi dan diserap oleh tubuh. Sementara kalau ini langsung mencapai sasaran teman-teman ya. Dan selanjutnya itu obat yang diminum biasa. Jadi alangkah baiknya untuk pengobatan hemoroid ini, sebaiknya teman-teman yang menderita kasus hemoroid atau ambeien ataupun wasir, sebaiknya konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Konsultasi dengan dokter, biasanya dokter akan memberikan obat penghilang nyeri untuk menghentikan nyerinya, dan memberikan obat anti pendarahan teman-teman ya. Di pendarahan bisa jadi vitamin K ataupun asam tranexam, nanti tergantung kasus pendarahan yang muncul. Dan juga merekomendasikan obat yang sejenis ini teman-teman ya, bisa melalui supos dimasukkan lewat ke dalam, dan bisa juga oles. Ini untuk kasus hemoroid yang sudah keluar. Sebenarnya untuk hemoroid sendiri itu tidak akan bermasalah kalau hemoroid tidak meradang dan tidak tergores saat kita membuang air besar. Namun ini akan sangat mengganggu sekali bila hemoroid sudah meradang dan akan tergores pada saat setiap kali kita mengeluarkan feses kita teman-teman, apalagi feses kita ini keras. Itu teman-teman ya, sekilas tentang pengetahuan obat yang digunakan untuk kasus hemoroid. Jadi tips dari saya untuk teman-teman di sini untuk mencegah kasus hemoroid ini, karena kasus hemoroid ini sangat sering kita jumpai, baik itu laki-laki, perempuan, ini sangat sering kita jumpai, baik muda maupun tua. Jadi gimana sikap kita, cara menyikapi atau menghindari supaya tidak terjadi kasus munculnya gejala hemoroid tersendiri. Yang pertama itu banyak mengkonsumsi air putih, banyak mengkonsumsi serat, buah, terutama dari buah dan sayur, dan usahakan teman-teman lebih sering menggunakan WC atau kloset jongkok teman-teman ya, bukan kloset duduk, karena kalau kloset jongkok itu maksimal kita untuk mengejan saat buang air besar itu lebih maksimal dibandingkan dengan kloset duduk. Dan juga jangan terlalu lama di kamar mandi saat buang air besar, karena di sini dengan teknologi yang sekarang ini, biasanya teman-teman yang dulu waktu belum ada teknologi seperti sekarang ini, smartphone dan lain sebagainya, mungkin setelah selesai buang air ke belakang untuk buang air besar, mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit selesai. Namun kalau dengan adanya gadget ini, teman-teman mungkin scroll dulu, aktivitas melihat media sosial, maka waktu yang dibutuhkan itu lebih lama di dalam kamar mandi, dan lebih lama tentunya untuk jongkok ataupun duduk teman-teman. Ini bisa memicu dalam waktu jangka panjang kalau terus-terusan dilakukan. Jadi tolong hindari hal-hal yang tersebut, dan jangan lupa tetap konsumsi buah dan sayur, karena itu merupakan sumber serat yang tinggi bagi pencernaan kita. Oke teman-teman,
Sekilas informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.